Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dan hari ini resmi melantik 6 menteri baru. Keputusan ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat, mengingat berbagai isu seperti korupsi dan juga lambannya penanganan kasus COVID-19 mempengaruhi penilaian masyarakat luas terhadap kinerja pembantu Presiden. Pos kementerian mana saja yang paling mendapatkan sorotan dan apa saja PR bagi menteri yang baru dilantik? Kita akan simak pemaparannya bersama Gadis Bianca. Gadis, silakan. Terima kasih Sumiang. Pemirsa, akhirnya Presiden Joko Widodo merombak komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Ada 6 pos kementerian yang diganti, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dan Kementerian Perdagangan. Lalu sebetulnya sejak kapan isu reshuffle ini mencuat di masyarakat? Kita lihat jika kita kilas balik, tahun 2020 memang menjadi tahun terberat bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di tengah pandemi, negara harus cepat mengambil tindakan dan strategi untuk menyelamatkan bangsa dan kepentingan nasional lainnya. Atas dasar tujuan tersebut, Presiden ketika memasuki bulan ketiga masa pandemi COVID-19 ini menegur menteri terkait lambatnya penyerapan anggaran penanganan COVID-19. Saat itu adalah Menteri Kesehatan yang ditegur, tepatnya pada sidang paripurna Kabinet 18 Juni 2020. Selain itu juga Presiden sempat menegur jajaran menterinya yang dinilai lemah dalam komunikasi publik. Hal ini ia sampaikan pada rapat terbatas 24 Agustus 2020 di Istana Merdeka. Sementara di situasi pandemi, komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat pemirsa begitu penting. Nah, dari situlah kemudian isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini mencuat. Adapun isu reshuffle kemudian semakin kencang terjadi sejak 2 Menteri Jokowi, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, saat itu Edi Prabowo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus korupsi. Kemudian kursi kosong menteri tentu saja harus segera diisi. Dan dari 6 pos kementerian yang diganti, kita lihat ada sejumlah pos kementerian yang memang selama ini disorot kinerjanya. Ada sejumlah kementerian yang disorot, diantaranya adalah di Menteri Sosial, tentu saja ini terkait dengan kasus korupsi dana bantuan sosial yang harusnya ini diserahkan kepada masyarakat, namun di sana ada pengambilan sebagian dana bansos korupsi tersebut. Dan kemudian juga dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto ini disorot lantaran Menteri Perdagangan ini lambat dalam dan tidak terlihat prestasinya dalam setahun belakangan. Kita lihat juga Menteri Kesehatan ini juga disorot terkait dengan penanganan COVID-19 yang begitu lambat dan juga komunikasi publik kepada masyarakat terkait penyebaran virus corona yang tidak tepat. Selain itu juga Menteri KKP ini juga tersangkut kasus korupsi dan selain itu juga Menteri Kemenparekraf atau Barekraf Wisnu Tama yang dinilai tidak terlihat prestasinya begitu. Nah, akhirnya hari ini Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru. Pemirsa, mari kita simak profil dari para menteri baru Jokowi. Mungkin ada sejumlah nama yang tidak asing untuk Anda, namun ada juga yang mungkin belum terdengar familiar. Pertama kita lihat ini adalah menteri baru Kabinet Indonesia Maju, Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ia lahir di Kediri 20 November 1961 dan kita tahu bahwa Menteri Risma sebelumnya adalah menjabat Wali Kota Surabaya 2 periode dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dan periode 2015 hingga periode 2020. Selain itu juga Tri Risma Harini ini mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan ketika menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Selain itu juga Surabaya mendapatkan penghargaan Kota Partisipasi Terbaik se-Asia Pasifik tahun 2012 dari Citinet, Organisasi Pemerintahan Daerah se-Asia Pasifik. Menteri Risma ini dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang selalu terjun langsung ke lapangan dan tegas dalam menindak pelanggaran yang ia temukan. Diharapkan Risma ini bisa menindaklanjuti dana bansos yang akan diserahkan kepada masyarakat dan tepat sasaran. Kemudian kita lihat pada profil berikutnya, ini adalah Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita lihat profil beliau adalah lahir di Rumbai, Pekanbaru 28 Juni 1969. Dari segi karirnya, ia dulu menjabat sebagai Ketua Umum
HIPMI tahun 2005 hingga tahun 2008. Lalu juga dari karir politik, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2017. Dan selanjutnya pada tahun 2019 ia mengikuti kontestasi Pilpres 2019 bersama dengan Prabowo Subianto, namun kalah dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita lihat selanjutnya profil yang lain adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kita lihat di sini. Mohon maaf, kita lihat ini adalah profil dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kita lihat di sini. Budi Gunadi adalah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Ia lulus dari Sarjana Fisika Nuklir ITB dan dalam sepanjang karirnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri di tahun 2013 hingga tahun 2016, lalu juga menjadi pemimpin PT Inalum Persero di tahun 2017, lalu juga menjadi Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan diharapkan Budi Gunadi Sadikin meskipun memang bukan berlatar belakang dokter dan menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi ini diharapkan dapat mengkomandoi Kementerian Kesehatan dalam menangani penyebaran virus corona atau penanganan COVID-19. Kita lihat di slide berikutnya, kita lihat ada profil Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang baru adalah Sakti Wahyu Trenggono. Sakti Wahyu Trenggono ini lahir di Semarang 3 November 1962 dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Dalam perpolitikan, ia adalah politikus dan pengusaha dan juga bendahara Partai Amanat Nasional pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Kita lihat profil menteri yang selanjutnya. Ini adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kita tahu bahwa harapan terhadap Menteri Perdagangan ini sangat tinggi terkait dengan nilai ekspor yang diharapkan bisa meningkat, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ini awalnya dulu berkarir sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di tahun 2005 hingga tahun 2009, lalu juga menjadi Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia pada tahun 2010 dan 2013, lalu di masa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia juga sempat menjadi Menteri Perdagangan di tahun 2014 meskipun memang tidak cukup lama masa jabatannya saat itu bersama dengan Presiden SBY. Lalu juga di masa kepemimpinan Jokowi, ia sempat dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat di tahun 2020. Kita lihat ada lagi informasi profil menteri baru lain, yakni adalah Menteri dari Agama. Menteri Agama yaitu adalah Yakut Khalil Qaumas atau yang akrab disapa dengan Gus Yakut. Gus Yakut ini lahir di Rembang 4 Januari 1975 dan sepanjang karirnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang di tahun 2005 hingga tahun 2010. Ia juga menjabat sebagai anggota DPR dari PKB menggantikan Hanif Dakir yang saat itu dialih tugaskan menjadi Menteri Tenaga Kerja dan saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR masa periode 2019 hingga 2024. Gus Yakut juga dikenal sebagai Ketua Umum GP Ansor yang di masa jabatan 2015 hingga tahun 2020. Nah, tentu saja pemirsa, sejumlah pekerjaan rumah saat ini sudah menanti para menteri baru untuk segera diselesaikan. Kita lihat di sini pertama ada PR yang harus diselesaikan dari sejumlah menteri. Di antaranya adalah PR dari Sandiaga Uno yang sebagai menteri baru Kemenparekraf ini tugasnya cukup berat karena saat ini pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sangat terpuruk karena terdampak pandemi COVID-19. Bukan hanya memikirkan masalah pendapatan negara yang menurun drastis karena tidak adanya kunjungan wisatawan, tapi juga memberi solusi kepada pelaku usaha wisata dan pekerja seni kreatif agar tetap bertahan dan berdaya selama masa pandemi. Selain itu, Sandiaga Uno juga harus memikirkan plan jangka panjang pariwisata Indonesia pasca pandemi usai. Lalu juga kita lihat di sini adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menteri Risma ini harus terus berupaya untuk merealisasi bantuan untuk triwulan 4 dan harus selesai di minggu pertama Januari. Ketegasan dari
Menteri Risma ini dibutuhkan agar realisasi bantuan tersebut tercapai dan tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Tentu saja juga bantuan ini berimplikasi terukur pada kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu juga kita lihat di sini adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ini diantaranya menangani lonjakan kasus COVID-19 dan mengatasi masalah over capacity, fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang mulai menipis karena banyaknya yang gugur, dan ke depan masalah yang juga akan muncul adalah distribusi vaksin kepada masyarakat yang akan menerimanya. Nah, selain itu kita lihat pemirsa di slide berikutnya ada sejumlah PR lain dari Menteri baru Presiden Joko Widodo atau Menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama ini adalah Menteri Sakti Wahyu Trenggono atau Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada sejumlah PR yang perlu dipercepat untuk Menteri Sakti, diantaranya adalah memastikan keberlangsungan ekosistem kelautan ini tidak rusak dan memberi manfaat yang besar kepada masyarakat. Selain itu juga kita lihat kepercayaan publik harus kembali diambil oleh Menteri Sakti agar keberlangsungan dari ekosistem kelautan kita itu lebih baik lagi. Selain itu juga kita lihat di sini ada Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan memiliki PR untuk memastikan barang Indonesia ini bisa diekspor dan kompetitif di pasar dunia, dan juga perlu dipastikan bahwa barang Indonesia ini bisa diekspor. Selain itu juga untuk memperbaiki ekonomi nasional dan menjadi daya ungkit baru untuk pertumbuhan ekonomi, dan Mendak juga harus memastikan arus barang berjalan dengan baik untuk memulihkan daya beli masyarakat di masa pandemi ini maksud saya. Selain itu juga Menteri Agama, ini ada PR yang harus dikerjakan oleh Menteri Agama, diantaranya adalah bagaimana membuat agama sebagai inspirasi dan bukan aspirasi, yakni menangani masalah kelompok radikal dan menebar semangat toleransi beragama demi kesatuan bangsa. Itulah sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera menanti kerja dari para menteri baru. Kita semua berharap para menteri ini bisa beradaptasi cepat dalam bekerja dan tentunya amanah dalam mengemban tugas yang telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Demikian, Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gadis Bianca untuk pemaparannya.